Apa kabar anak-anak? Senang berjumpa lagi dalam video ini. Kali ini Pak Leo ingin menyampaikan materi tentang data, informasi, dan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai data. Antara lain kita bisa mendapatkan data misalnya batu, panas, kelas, mobil, pisang, 20.000, bensin, jauh, dan lain sebagainya. Data itu tidak dapat digunakan apabila belum diolah. Proses pengolahan data akan menghasilkan suatu informasi. Nah, dari data yang sudah disampaikan Pak Leo tadi, kita dapat informasi antara lain bahwa harga pisang 20.000. Mobil bisa pergi jauh bila diisi bensin. Nah, kita telah memiliki sejumlah informasi. Kadang-kadang kita ingin membagikan informasi ini kepada orang lain. Dan kita pun ingin mendapatkan informasi dari orang lain. Maka terjadilah suatu proses yang disebut komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi bisa berhasil, bisa juga gagal. Komunikasi yang berhasil didukung oleh kesamaan persepsi dan bahasa antara orang yang saling bertukar informasi. Sedangkan kegagalan komunikasi bila terjadi sebaliknya. Di sini Pak Leo akan menyampaikan cerita tentang kegagalan komunikasi. Yang pertama cerita tentang dawet. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Ada orang beli dawet, penjual dawetnya bisa berbahasa Jawa tetapi pembelinya tidak bisa berbahasa Jawa. Akibatnya terjadi komunikasi sebagai berikut. Bu, beli dawet. Empun telas, maksudnya sudah habis. Oh iya pakai gelas. Pun boten wonten, ya lebih enak pakai santan itu. Wah, dasar wong Medan. Loh, ibu kok tahu kalau saya orang Medan? Nah, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua terjadi di luar negeri. Ada seorang Arab pengusaha kaya bernama Abbas Hasan. Dia pergi ke Paris untuk suatu kunjungan bisnis. Di sana dia menginap di sebuah hotel. Ketika pagi hari dia ingin sarapan di restoran yang ada di hotel itu, pramusaji yang orang Prancis itu datang menyapanya, Bonjour. Abbas Hasan mengira bahwa dia ditanya namanya, maka dia menjawab dalam bahasa Arab, Ana Abbas Hasan, saya Abbas Hasan. Setelah itu Abbas Hasan sarapan lalu berhubungan dengan mitra bisnisnya. Nah, setelah selesai menemui mitra bisnisnya, Abbas Hasan kembali ke hotel dan siang itu dia makan di hotel. Pramusaji yang sama menyapanya, Bonjour. Abbas Hasan agak heran, tapi dia tetap menjawab, Ana Abbas Hasan. Loh, tadi kok dia sudah tanya nama saya, sekarang tanya nama saya lagi. Karena penasaran, Abbas Hasan lalu mencari kamus dan dia mendapati bahwa bonjour itu bukan menanyakan nama, melainkan satu sapaan yang artinya kurang lebih, apa kabar, hai, begitu ya. Nah, sayangnya di kamus itu Abbas Hasan tidak menemukan bagaimana untuk menjawabnya. Maka dia berpikir, oh, kalau begitu saya yang pertama mengucapkan bonjour kepada orang itu supaya saya tahu jawabannya apa. Maka pada sore harinya Abbas Hasan kembali ke restoran yang sama di hotel itu dan kebetulan pramusaji yang sama datang. Sebelum mengatakan apa-apa pramusaji itu, Abbas Hasan segera mengatakan bonjour. Pramusaji itu pun menjawab, Ana Abbas Hasan. Ya, itulah yang terjadi jika komunikasi tidak memakai persepsi dan bahasa yang sama. Nah, ada dua arah komunikasi, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah contohnya saat ini Pak Leo sedang memberikan penjelasan kepada para pemirsa video ini. Pemirsa video ini tidak bisa memberikan tanggapan pada waktu yang bersamaan. Itu komunikasi satu arah. Satu memberikan informasi, yang lain tidak bisa menanggapi. Sedangkan komunikasi yang dua arah, misalnya kita sedang membicarakan pembicaraan secara langsung, bercakap-cakap. Atau bisa juga melalui media komunikasi, misalnya lewat telepon atau menggunakan SMS atau chatting. Nah, data, informasi, komunikasi, itulah yang akan kita pelajari di dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan di sekolah ini. Demikian pelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan.